Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifa Ulujeni Sihabudin dari kelas PBAB semester 2. Saya di sini akan menjelaskan terjemah per kalimat sekaligus menjelaskan apa yang akan saya terjemahkan. Lalu menerangkan sedikit nahunya. Saya akan menerjemahkan atau menjelaskan materi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dama istakhartullaha ta'ala fihi wa samaituhu ta'limul muta'allim tariqat ta'allumi wa ja'altuhu fusulan. Dan setelah pengarang beristikharah atau meminta pilihan kepada Allah untuk menamai kitabnya atau buku karangannya, beliau mendapatkan pilihan dengan menamakan kitabnya dengan kitab Ta'limul Muta'allim. Di dalam kitab tersebut, di dalam kitab ini menjelaskan tata cara mengajar atau lebih ke metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat banyak berbagai macam pasal gitu ya. Istaroh tu di sini menjadi jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Dan juga istaroh tu itu sebagai kata kerja. Asal katanya yaitu istakhoro ana. Ana tersebut diganti menjadi tu. Asalnya kan munfasil yaitu ana. Karena masih bisa dimutasilkan menjadi tu, jadi ana tersebut diganti jadi istaroh tu. Istakhoro itu jadi fi'il, tu-nya jadi fa'il, dan Allahnya jadi maf'ul. Karena di sini lengkap ya, ada fi'il, fa'il, dan maf'ul, maka istakhartullah itu menjadi jumlah gitu kan. Kalau misalkan di i'rab ya, tu itu dhamirun muttasilun marfu'un mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i li'annahu fa'ilun. Dan juga lapad Allah. Kenapa Allah? Kenapa dinasabkan? Karena maf'ul atau objek nasabnya dengan patah karena isi mufrad. Itu begini kalau di i'rab ya. Allah maf'ulun bihi mansubun bil fathi li'annahu ismul mufradi. Selanjutnya kata samaituhu itu juga disebut jumlah karena ada fi'il dan fa'il. Ta'lima itu barisnya dinasabkan karena menjadi maf'ul kedua dari kata samaitu. Gitu. Terus kalimat ta'limal muta'allimi. Ta'lima itu jadi idofat. Ta'limal muta'allimi itu jadi idofat karena terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Ta'limulnya jadi mudhof dan al-muta'allim jadi mudhof ilaih gitu. Karena al-muta'allim itu ada alif lamnya dan juga akhirnya hurufnya dijarkan gitu. Juga kalimat tariqat ta'allumi itu juga idofat ya. Ja'altuhu juga idofat. Ja'ala jadi fi'il, tu jadi fa'il, mutasil dari ana ya. Dan hu-nya maf'ul yang kembali kepada lafadz kitabun. Apa saja yang terdiri isi dari kitab Ta'limul Muta'allim itu? Apa saja pasal-pasalnya? Yaitu ada faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi, pasal tentang hakikat ilmu fikih. Terus ada faslun fi niyati fi hali ta'allumi, yaitu pasal tentang niat pada waktu belajar. Terus ada faslun fi ikhtiyaril ilmi, pasal tentang mencari atau memilih ilmu mana yang baik dan mana yang benar. Ini dijelaskan dalam kitab Ta'lim ini ya. Dan juga memilih guru, wasariki wasabati, dan juga memilih teman yang bersungguh-sungguh. Mana teman yang bersungguh-sungguh, mana teman yang tidak bersungguh-sungguh gitu dalam mencari ilmu. Jadi harus ditentukan, harus dipilih. Lanjut ada faslun fi ta'limil ilmi wa ahlihi, pasal mengenai keagungan ilmu dan ahli ilmu, atau para ulama kan ahli ilmu. Terus ada faslun fil jiddi wal muwaddabati wal himmati, yaitu pasal tentang sungguh-sungguh dan semangat dalam mencari ilmu. Selanjutnya ada faslun fi bidayati sabaki wa qadrihi wa tartibihi, yaitu tentang memulai pembelajaran
ukuran pembelajaran dan juga urutannya gitu kan, harus menyusun ya dalam belajar itu. Nah, kemudian ada paslun fi tawakuli, paslun fi waqti tahsili, ada pasal tentang tawakal. Terus waktu meraih ilmu, kapan waktu yang baik untuk meraih ilmu, kapan waktu yang baik untuk apa ya namanya, mencerna gitu pembelajarannya gitu kan. Ada waktunya. Juga ada paslun fi safaqati wan nasihati, yaitu pasal tentang kasih sayang dan memberi nasihat. Dan juga ada paslun fil istifadati, yaitu pasal tentang mengambil faidah. Dan selanjutnya ada paslun fil waro ihala ta'alumi, yaitu pasal tentang waro atau apik dalam mencari ilmu pada waktu belajar ya. Selanjutnya ada paslun fi mayurisul hibdo wan nisyani, pasal tentang hak-hak atau yang memperkuat hafalan dan juga menimbulkan lupa gitu. Bagaimana cara memperkuat hafalan itu bagaimana gitu. Dan juga bagaimana agar terhindar dari kelupaan gitu. Kan di sini dijelaskan. Dan juga ada paslun fi mayajlibu rizqo wa mayamna'u rizqo wa mayazidu fil umri. Pasal tentang hal-hal yang bisa meraih rizki dan hal-hal yang bisa menghalangi rizki. Itu apa saja yang bisa rizki itu lancar atau menghambat, dan juga yang bisa menambah usia. Wama yankusu wama taufiki illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan juga hal-hal yang bisa mengurangi terhadap usia tersebut gitu kan. Dan hendaklah pertolonganku kecuali dengan ketentuan hanya pada Allah, dan harus berserah diri pada hal-hal yang saya sembah. Jadi kita harus meminta pertolongan itu kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Juga berserah diri itu harus kepada Allah juga gitu kan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang salah mohon dimaklumi karena saya masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.